Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Pradana dari kelas 1 dengan NIM D1C023012. Sini saya akan presentasikan hasil dari tugas kami, yaitu tugas individu yang berjudulkan Teknologi Fortifikasi dan Suplementasi Pangan Fortifikasi Sereal Sarapan di Italia. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Bu Silvi Leila Rahmi, STP MSc. Baik, sini saya akan menjelaskan latar belakang. Fortifikasi pangan penting untuk meningkatkan kecukupan mikronutrien tanpa mengubah pola makan di Italia. Sereal serapan menjadi media fortifikasi yang banyak digunakan karena praktis dan digemari. Berbagai studi menunjukkan bahwa sereal terfortifikasi dapat meningkatkan vitamin dan mineral penting, meskipun kandungan gizi antar produk sangat bervariasi. Industri pangan Eropa terus mengembangkan teknologi fortifikasi untuk meningkatkan kualitas produk. Dengan potensi manfaat dan tantangan tersebut, fortifikasi sereal di Italia perlu dianalisis lebih lanjut melalui bukti ilmiah. Nutrisi pangan menjadi strategi penting untuk meningkatkan kecukupan mikronutrien tanpa mengubah pola makan masyarakat. Pada produk berbasis sereal, fortifikasi berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan konsumen terhadap makanan praktis dan bergizi. Di Eropa, termasuk Italia, sereal sarapan tak lama digunakan sebagai media fortifikasi vitamin dan mineral utama bagi anak-anak dan remaja. Baik, di sini ada sereal sarapan sebagai media ideal untuk fortifikasi. Setelah sarapan, ready to eat cereals adalah salah satu jenis makanan yang paling sering digunakan sebagai media fortifikasi yang karena beberapa alasan. Yang pertama itu tingkat konsumsinya relatif tinggi baik pada anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Di banyak negara Eropa, sereal sarapan menjadi komponen utama pola makan pagi, terutama bagi keluarga sibuk atau masyarakat urban. Pola konsumsi rutin inilah yang menjadikan sereal media fortifikasi paling ideal. Secara teknologi sereal serapan memiliki sifat fisik yang memudahkan penambahan mikronutrien tanpa mengubah cita rasa atau tekstur. Vitamin larut air seperti B kompleks dan folat dapat ditambahkan pada fase akhir proses. Baik, di sini ada profil sereal sarapan di Italia. Pasar sereal sarapan di Italia berkembang pesat dan sangat beragam. Studi FVP Studi Martini et al. 2021 menganalisis ada 376 produk sereal sarapan yang berada atau beredar di Italia. Menunjukkan bahwa produk tersebut berasal dari berbagai kategori seperti cornflakes, granola, muesli, puffed keras, hingga sereal manis khusus anak. Dari ratusan produk tersebut, sebagian besar membawa klaim nutrisi dan klaim fortifikasi, menandakan bahwa fortifikasi merupakan strategi dominan dalam industri pangan Italia. Di sini ada dokumentasi contoh sereal yang ada di Italia, yaitu cornflakes, puffed wheat, dan granola. Baik, Nikon tren yang difortifikasi pada sereal sarapan. Fortifikasi sereal sarapan di Italia dan Eropa umumnya fokus pada vitamin B kompleks, folat, zat besi, vitamin D, dan mineral lain seperti kalsium. Vitamin B kompleks dari B1, B2, B3, B6, B12 yang beberapa berperan penting dalam metabolisme energi. Vitamin B12 bisa sangat penting untuk sistem saraf dan pembentukan sel darah merah. Selain itu, vitamin B juga fortifikasi zat besi menjadi salah satu tujuan utama. Defisiensi zat besi salah satu masalah gizi terbesar di dunia. Studi menunjukkan bahwa konsumsi serat terfortifikasi secara rutin dapat meningkatkan kadar ferritin dalam darah yang merupakan indikator cadangan zat besi tubuh. Dan juga ada juga vitamin D. Meskipun vitamin tidak perlu penting untuk ditambahkan, vitamin juga menjadi fokus penting karena defisiensinya cukup tinggi di Eropa. Penambahan vitamin D pada setelah sarapan memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan harian tanpa suplemen tambahan. Baik, di sini ada efektivitas fortifikasi berdasarkan bukti ilmiahnya. Sejumlah penelitian klinis dan epidemiologis menunjukkan bahwa studi RCT tahun 2016 menemukan bahwa konsumsi sereal terfortifikasi selama 12 minggu mampu meningkatkan vitamin B2 sebanyak 15-20%, meningkatkan folat plasma, dan meningkatkan kadar vitamin B12 hingga 30%. Kandungan besi juga meningkat signifikan ditunjukkan dengan kenaikan ferritin. Yang kedua, ada penelitian lain terhadap anak sekolah menunjukkan bahwa mereka yang rutin mengkonsumsi sereal terfortifikasi memiliki asupan harian lebih tinggi daripada yang tidak atau jarang makan asupan terfortifikasi. Untuk riboflavin, niacin, folat, vitamin B12, dan zat besi dibanding anak yang jarang mengkonsumsinya. Hal ini menunjukkan bahwa fortifikasi sangat bermanfaat bagi kelompok usia berkembang.
Yang ketiga, ada review oleh Flynn et al. 2013 menegaskan bahwa fortifikasi sukarela di Eropa berkontribusi besar terhadap peningkatan asupan mikronutrien pada populasi umum, terutama vitamin B kompleks dan folat. Baik, di sini ada kebijakan dan praktik fortifikasi di Eropa. Di Eropa, fortifikasi pangan dilakukan secara sukarela oleh produsen. Regulasi tidak seketat fortifikasi wajib seperti di Amerika atau Kanada. Tetapi evaluasi rutin terhadap status gizi masyarakat menunjukkan bahwa fortifikasi sukarela tetap memberikan dampak positif. Italia termasuk negara yang intens menggunakan fortifikasi sukarela dengan banyak produksi sereal memiliki penambahan vitamin B, folat, zat besi, dan mineral tambahan. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas pada produsen untuk mengatur tingkat fortifikasi, namun juga menciptakan variasi antar produk. Oleh sebab itu, konsumen harus cermat membandingkan produk. Meski tidak wajib, fortifikasi tetap menjadi bagian penting dari strategi besar industri di Italia. Baik, kesimpulannya berdasarkan pembahasan mengenai fortifikasi sarapan di Italia dapat disimpulkan bahwa fortifikasi merupakan strategi gizi yang sangat efektif dalam meningkatkan kecukupan mikronutrien masyarakat. Sarapan menjadi kendaraan fortifikasi yang ideal karena tingkat konsumsinya yang tinggi, memiliki karakteristik fisik yang mendukung penambahan mikronutrien dan diterima secara luas oleh berbagai kelompok usia. Bukti ilmiah dapat penelitian kritis menunjukkan bahwa fortifikasi sereal mampu meningkatkan kadar vitamin B kompleks, folat, zat besi, dan membantu mempertahankan vitamin D dalam tubuh. Ini sangat penting terutama bagi anak-anak, remaja, dan wanita usia subur yang rentan mengalami defisiensi mikronutrien. Baik, sekian presentasi dari saya. Yang kepadanya, bila ada kesalahan ataupun kekurangan materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.